Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Mis, ketemu lagi kita ya. Apa kabar anak-anak Mis yang soleh dan soleha? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, masih melalui video pembelajaran jarak jauh, dan tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari mudah dipahami dan bermanfaat. Mari sama-sama kita membaca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi kita pada hari ini yaitu tentang bersih itu sehat. Nah, sekarang Miss mau bertanya, apakah kalian tahu apa itu bersuci? Alat apa saja yang digunakan jika tidak menemukan air? Dan macam-macam bersuci. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih dari hadas dan najis adalah syarat sah seseorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih artinya terbebas dari kotoran, sedangkan suci artinya terbebas dari hadas dan najis. Nah, apakah anak-anak tahu apakah itu hadas dan najis? Ayo, siapa yang tahu? Baiklah, Miss akan menjelaskan tentang pengertian najis. Najis adalah kotoran yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau air kencing. Sedangkan hadas adalah keadaan yang menyebabkan tidak sahnya seseorang dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, setelah buang air kecil atau air besar dan sebagainya. Macam-macam air yang digunakan untuk bersuci seperti air sumur, air hujan, air embun, air laut, air danau, dan air sungai. Bagaimana caranya kita bersuci jika tidak menemukan air? Jika kita tidak menemukan air untuk bersuci, kita bisa menggunakan alat-alat seperti berikut: daun kering, batu, kertas atau tisu, kayu, dan sebagainya. Berikut ini adalah macam-macam najis dan cara menyucikannya. Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya atau ASI. Cara membersihkannya adalah dengan memercikkan air atau mengusapkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Contohnya air seni, tinja, dan kotoran hewan. Cara membersihkannya adalah membasuh dengan air hingga bersih kepada benda yang terkena najis tersebut, hingga hilang bentuk, bau, dan warnanya. Yang ketiga adalah najis mukhalazah, yaitu najis berat. Contohnya air liur anjing dan babi. Cara menyucikannya adalah sebagai berikut: dicuci atau dibersihkan sebanyak 7 kali. Salah satu dicampur dengan tanah atau debu. Berikut ini adalah macam-macam bersuci. Seseorang yang akan melaksanakan ibadah harus dalam keadaan suci, yaitu suci badan, pakaian, dan tempat. Cara bersuci adalah dengan wudhu, tayamum, mandi, dan istinja. Wudhu berfungsi untuk menghilangkan hadas kecil seperti buang angin, buang air kecil, dan air besar. Tayamum adalah pengganti wudhu
apabila tidak menemukan air. Tayamum menggunakan debu yang suci. Anggota badan yang diusap hanya muka dan tangan. Mandi adalah salah satu cara bersuci. Mandi sebaiknya dilakukan 2 kali sehari. Mandi dengan menggunakan sabun supaya bersih dan wangi. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan handuk. Istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Bersihkanlah dengan cara menyiramnya dengan air bersih dan gosoklah dengan menggunakan jari tangan kiri sampai bersih. Seseorang yang akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam keadaan suci atau bersih. Orang yang selalu menjaga kebersihan adalah ciri-ciri orang yang beriman. Salah satu menjaga kebersihan adalah dengan taharah atau bersuci. Di antaranya yang pertama, bersih badan dengan cara mandi. Kedua, bersih pakaian. Pakaian yang kotor harus dicuci dengan menggunakan sabun agar bersih dan wangi. Bersih pakaian adalah salah satu syarat sahnya sholat. Yang ketiga adalah barang-barang harus bersih. Barang-barang yang ada di sekitarmu juga harus dibersihkan seperti piring dan sendok. Semuanya harus dibersihkan setelah digunakan. Yang keempat adalah bersih tempat. Tempat tinggal yang bersih membuat penghuninya nyaman dan bebas dari penyakit, terutama sekali tempat ibadah. Bersih dari hadas dan najis adalah syarat sah seseorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan materi yang disampaikan, dapat kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Bersuci bisa dilakukan dengan cara wudhu, tayamum, mandi, dan istinja. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang bersih itu sehat. Betapa pentingnya kebersihan itu dalam Islam. Dan semoga bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Seperti biasa kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.